Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati, NIM B2406320, nomor urut 75, kelas C2. Saya merupakan salah satu mahasiswi kebidanan di Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video edukasi tentang peran bidan sebagai pengelola pelayanan kebidanan dengan tema persalinan. Video ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah Praktik Profesional Bidan, dosen pengampu Ibu Dia Tahir STR-Cap MKM. Selamat menyaksikan. Peran bidan sebagai pengelola pelayanan kebidanan dengan tema persalinan. Yang pertama, apa itu persalinan? Persalinan adalah proses keluarnya bayi dan plasenta dari rahim ibu melalui vagina atau melalui operasi sesar. Proses ini biasanya terjadi setelah kehamilan 37-42 minggu. Selanjutnya, fase persalinan. Fase persalinan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, kontraksi rahim, pembukaan serviks 0 sampai 10 cm. Fase kedua, pengeluaran bayi, pembukaan 10 cm sampai pembukaan lengkap. Yang ketiga, pengeluaran plasenta. Fase yang keempat, perawatan pasca persalinan. Ada beberapa jenis persalinan. Di antaranya yang pertama, persalinan normal atau persalinan pervaginal. Yang kedua, persalinan sesar atau operasi. Yang ketiga, persalinan prematur sebelum persalinan prematur di mana usia kehamilan belum mencapai 37 minggu. Yang keempat, persalinan postmatur di mana persalinan terjadi setelah usia kehamilan 42 minggu. Apa saja tanda-tanda persalinan? Tanda-tanda persalinan yaitu yang pertama, kontraksi rahim yang kuat dan teratur. Yang kedua, pembukaan serviks. Yang ketiga, keluarnya cairan ketuban. Yang keempat, perubahan posisi bayi. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi persalinan? Yang pertama, persiapan fisik. Persiapan fisik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan rutin oleh dokter atau bidan. Yang kedua, mengikuti kelas persiapan persalinan. Yang ketiga, berolahraga ringan, yoga atau jalan kaki. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi. Yang kelima, menghindari stres. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan emosional. Terdiri dari yang pertama, mengelola stres dan kecemasan. Yang kedua, membangun dukungan sosial, keluarga dan teman. Yang ketiga, mempersiapkan mental untuk persalinan. Yang keempat, mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan kepada pasangan. Yang persiapan selanjutnya yaitu persiapan logistik. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan bayi, pakaian popok, dan tempat tidur. Yang kedua, mengatur transportasi untuk ke rumah sakit nanti. Yang ketiga, menyiapkan biaya persalinan. Yang keempat, mengisi formulir pendaftaran di rumah sakit jika sudah tiba di rumah sakit. Yang kelima, menyiapkan kontak darurat. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan medis. Yang pertama, membuat rencana persalinan dengan dokter atau bidan. Yang kedua, mengikuti vaksinasi yang diperlukan. Yang ketiga, mengontrol kondisi medis jika ada penyakit diabetes atau hipertensi. Yang keempat, menghentikan konsumsi obat-obatan yang tidak perlu. Yang selanjutnya, persiapan pasca persalinan. Yang pertama, menyiapkan tempat tidur dan perlengkapan bayi. Yang kedua, mengatur pengasuhan bayi. Yang ketiga, menyiapkan makanan dan minuman pasca persalinan. Yang keempat, mengatur dukungan sosial pasca persalinan. Kapan waktu yang tepat bagi ibu hamil untuk menuju ke rumah sakit dalam rangka persiapan persalinan? Waktu yang tepat yaitu yang pertama, pada saat kontraksi rahim sudah kuat dan teratur. Yang kedua,
pembukaan serviks 3-4 cm. Yang ketiga, keluarnya cairan ketuban. Yang keempat, perubahan posisi bayi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.